Halo, kami dari kelompok 12 akan membawakan tajuk Australia melarang anak di bawah umur 16 tahun menggunakan sosial media. Kami, kelompok 12 terdiri dari Aris Manuel, Kakak Musik 2025, Dionysius Clyde, Kakak Musik 2025, Inyoman Saputra Setia Dharma, Kakak Manajemen 2025, Jihana Salsabila, Kakak Akuntansi 2025, Muhammad Rifki Mahardika, Kakak Manajemen 2025, dan Sarah Nirmala Sari Kesuma, Kakak Musik 2025. Dan berikut analisa dari kami. Perkenalkan, nama saya Inyoman Suputra Setia Dharma dari Fakultas Ekonomi. Di sini, saya akan mempresentasikan kategori klaim-klaim yang terkandung dalam kasus. Yang pertama, klaim, klaim, non-klaim, klaim nilai, klaim faktual, klaim objektif, klaim subjektif, klaim nilai perspektif, dan klaim faktual deskriptif. Baik, untuk yang pertama, dari kategori klaim umum, berisi informasi yang menyatakan suatu sebagai benar tanpa nuansa nilai. Yang pertama, Meta hanya membutuhkan 1 jam 52 menit untuk mengumpulkan 50 juta US dollar. Kik adalah salah satu-satunya perusahaan Australia dalam daftar tersebut. Yang ketiga, pemerintah Australia memperkenalkan kebijakan baru terkait penggunaan media sosial oleh anak di bawah 16 tahun. Dan yang terakhir, beberapa perusahaan media sosial menyatakan keberatan dengan aturan-aturan tersebut. Dan next slide. Yang kedua adalah non-claim. Yang non-claim ini adalah platform apa saja yang terdampak, bagaimana larangan ini akan ditegakkan, apakah aturan ini akan efektif dan efisien, bagaimana respon perusahaan, media sosial, dan yang terakhir, apakah negara lain punya aturan tersebut serupa. Berikut adalah pernyataan yang tidak menyatakan suatu sebagai benar atau salah, melainkan hanya sebuah pertanyaan. Dan yang ketiga, klaim nilai. Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari orang tua. Itu nilai sosial positif. Konten berbahaya, konten yang berbahaya dapat merugikan kesehatan dan kesejahteraan anak, dan itu adalah nilai berbahaya. Ada kekhawatiran bahwa aturan ini beresiko terhadap privasi. Itu nilai resiko, dan aturan ini yang membuat perlindungan anak tidak konsisten di berbagai aplikasi. Itu adalah nilai efektivitas. Dan yang terakhir adalah mengajari anak cara menggunakan media sosial yang secara lebih aman daripada menutup aksesnya. Itu adalah nilai masuk akal. Klaim yang mengandung nilai dari baik, buruk, berbahaya, dan bermanfaat. Dan yang D, klaim faktual. Klaim ini menggambarkan fakta, data, dan laporan yang dapat diverifikasi. Yang pertama, beberapa negara Eropa memperbolehkan media sosial di bawah usia tertentu dengan persetujuan orang tua. Yang kedua, platform seperti Roblox dan Discord menerapkan pemeriksaan usia pada beberapa fitur. Yang ketiga, perusahaan dapat dikenal denda hingga 32 juta US dollar jika melanggar aturan. 1 dari 7 anak melaporkan mengalami perilaku grooming. Dan yang kelima, Meta mengumumkan mereka akan mulai menutup akun remaja mulai 4 Desember. Berikut adalah klaim-klaim faktual. Yang yang klaim objektif, klaim yang didasarkan pada data hukum, statik, kebijakan, dan pendapat pribadi. Yang pertama, itu pemerintah Australia menyatakan perusahaan harus mengambil langkah yang masuk akal untuk menjaga anak tetap berada di luar platform. Kriteria platform
Yang terkena ada larangan, ada 3 tujuan interaksi sosial, fitur interaksi antar pengguna, dan kemampuan mengunggah konten. Yang ketiga, perusahaan dapat dikenai denda maksimum 30 juta US dollar. Berikut adalah kategori-kategori klaim objektif. Yang F, klaim subjektif, yaitu larangan ini bertujuan mengurangi tekanan dan resiko bagi anak-anak. Yang kedua, teknologi verifikasi usia dikhawatirkan dapat salah memblokir pengguna sah. Dan yang ketiga, aturan ini sulit ditetapkan dan mudah diakali. Berikut adalah klaim subjektif. Dengan yang klaim nilai perspektif itu klaim yang mengandung nilai dengan perintah atau anjuran biasanya menggunakan kata harus atau sebaiknya perlu. Klaim yang pertama, perusahaan media sosial harus mengambil langkah yang masuk akal untuk menjaga anak-anak tetap berada di luar platform. Pemerintah mendorong platform menggunakan berbagai metode verifikasi sekaligus, dan pemerintah menyatakan data yang dikumpulkan harus dimusnahkan. Berikut adalah klaim nilai perspektif. Dan yang habis itu klaim faktual. Ini adalah klaim faktual yang menggambarkan situasi atau fenomena yang terjadi. Yang pertama, remaja mulai mendaftarkan akun baru dengan usia yang tidak sesuai aturan diberlakukan. Remaja berbagi strategi untuk menghindari pemblokiran di internet. Dan yang terakhir, penggunaan VPN diperkirakan meningkat drastis. Berikut klaim-klaim yang saya bisa berikan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rifki Mahardika. Terima kasih. Terima kasih Mas Nyoman. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Martika Aryatama dari kelas KK Manajemen 2025. Sekarang saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu analisis berdasarkan teknik identifikasi, analisis, dan evaluasi. Ya, pertama, dari sisi identifikasi, sumber berita berasal dari BBC Indonesia dan didukung dokumen resmi pemerintah Australia. Pihak yang berbicara mencakup pemerintah, hasil studi e-safety, dan para pengkritik dari industri teknologi. Jenis informasinya berupa klaim faktual dan klaim nilai. Tujuan teks adalah menjelaskan kebijakan baru sekaligus menunjukkan pro dan kontra. Ya, next. Analisis menunjukkan hubungan logis dari 3 fakta utama. Penggunaan medsos anak sangat tinggi, paparan resiko juga tinggi, dan desain platform membuat anak mudah menemukan konten berbahaya. Dari sini pemerintah menyimpulkan perlunya batasan usia dan verifikasi akun. Next. Dari sisi bukti, riset nasional dan internasional cukup kuat menunjukkan dampak negatif penggunaan medsos berlebihan. Namun belum ada bukti bahwa pelarangan akun hingga usia 16 tahun adalah solusi paling efektif dibanding pendekatan lain seperti literasi digital atau pendampingan orang tua. Next. Terdapat beberapa inkonsistensi cakupan resiko yang tidak merata, teknologi verifikasi usia masih lemah, dan denda mungkin kurang berdampak bagi perusahaan besar. Beberapa pakar juga menilai larangan justru bisa mendorong anak pindah ke ruang online yang lebih gelap. Next. Dari evaluasi, artikel memuat banyak klaim faktual yang kuat, tetapi juga terdapat klaim nilai subjektif, ambigu, dan istilah yang kurang jelas sehingga perlu diperjelas. Next. Kesimpulannya, faktanya kuat, tetapi efektivitas kebijakan belum terbukti sepenuhnya. Masih ada klaim subjektif dan ambigu yang perlu klarifikasi. Kebijakan ini lebih tepat dianggap sebagai langkah awal perlindungan digital. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya saya persilahkan Mas Aris untuk menjelaskan bagian ketiga. Ya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Aris Manuel, saya dari jurusan kelas karyawan musik
2025. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai argumen dalam artikel tersebut. Argumen yang mendukung kebijakan adalah pemerintah Australia melarang penggunaan sosial media untuk anak di bawah usia 16 tahun dilakukan untuk menjaga kesehatan mental anak-anak dan remaja, karena banyak remaja yang terkena cyberbullying dan bunuh diri akibat sosial media untuk para remaja. Kemudian counter argumen yang sesuai dengan artikel tersebut adalah counter argumen yang menentang kebijakan melarang penggunaan sosial media untuk di bawah usia 16 tahun akan memperburuk situasi karena banyak verifikasi usia yang tidak sesuai dan penggunaan VPN untuk situs-situs yang lebih berbahaya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, mengenai silogisme kategori yang kami pilih yang disesuai dengan artikel tersebut adalah dengan premis mayor, semua platform yang secara signifikan dapat meningkatkan risiko kesehatan dan keselamatan anak adalah platform yang harus dibatasi penggunaannya oleh pemerintah. Dengan premis minor, semua platform media sosial bagi anak di bawah 16 tahun adalah platform yang secara signifikan dapat meningkatkan risiko kesehatan dan keselamatan anak. Maka kesimpulannya, semua platform media sosial bagi anak di bawah 16 tahun harus dibatasi penggunaannya oleh pemerintah. Baik, untuk poin 4 selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sarah. Terima kasih. Terima kasih Kak Aris. Baik, saya Sarah Nirmala Sari Kesuma dari KK Musik 2025 jurusan ISMED. Saya akan menyampaikan mengenai pola-pola deduktif spesifik. Yang pertama adalah modus ponens. Modus ponens memiliki struktur jika P maka Q. P atau P benar atau P terjadi maka Q. Premis 1. Jika sebuah platform mengandung resiko signifikan bagi anak, maka platform tersebut harus diatur. Premis 2. Media sosial mengandung resiko signifikan bagi anak. Kesimpulan, maka media sosial harus diatur. Yang kedua adalah modus tollens yang memiliki struktur jika P maka Q, minus Q maka minus P. Premis 1. Jika sebuah platform memenuhi 3 kriteria, maka platform itu masuk daftar larangan. Premis kedua, YouTube Kids tidak masuk daftar larangan. Kesimpulan, maka YouTube Kids tidak memenuhi 3 kriteria. Yang ketiga adalah silogisme disjunktif dengan struktur P atau Q. Jika min P, maka Q. Premis 1. Platform media sosial harus menegakkan aturan atau mendapat denda. Premis kedua, platform tidak menegakkan aturan. Kesimpulan, maka platform mendapat denda. Keempat adalah dilema dengan struktur jika P maka Q, jika R maka S. P atau QR maka Q atau S. Premis 1. Jika platform mengumpulkan data besar untuk verifikasi usia, maka timbul risiko privasi. Premis 2. Jika platform tidak mengumpulkan data, maka aturan tidak dapat ditegakkan. Premis 3. Platform harus memilih antara mengumpulkan data atau tidak mengumpulkan data. Kesimpulan, maka platform akan menghadapi risiko privasi atau aturan tidak dapat ditegakkan. Kelima, silogisme hipotesis dengan struktur jika P maka Q, jika Q maka R. Jadi, jika P maka R. Premis 1. Jika platform tidak mengambil langkah masuk akal, maka aturan tidak ditegakkan. Premis 2. Jika aturan tidak ditegakkan, maka pemerintah akan memberi denda. Kesimpulan, jika platform tidak mengambil langkah masuk akal, maka pemerintah akan memberikan denda. Berikut tadi pola-pola deduktif spesifik. Berikutnya akan disampaikan oleh Kak Clyde. Silakan Kak Clyde.
Selamat pagi semuanya, nama saya adalah Dionysius Clyde, saya berasal dari kelas karyawan musik 2025 jurusan ISMED. Hari ini saya akan menjelaskan tentang contoh argumen induktif spesifik yang terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah argumen induktif kausalitas. Argumen ini menyimpulkan, karena penggunaan media sosial memicu dampak negatif, maka pelarangannya akan mencegah dampak tersebut. Contoh yang terjadi adalah, sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah penelitian di Australia menunjukkan bahwa anak-anak usia SD yang menggunakan media sosial secara intens mengalami peningkatan kecemasan, sulit fokus di sekolah, dan gangguan tidur. Kasus cyberbullying pada kelompok usia di bawah 13 tahun juga meningkat setiap tahunnya. Karena pola yang sama terus-menerus muncul, media sosial dipakai lalu muncul dampak sosial negatif dan juga dampak psikologis yang negatif, maka pemerintah Australia menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial menyebabkan kerentanan kesehatan mental. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan media sosial bagi anak kecil dianggap sebagai cara untuk mengurangi sumber masalah tersebut. Yang kedua adalah argumen induktif generalisasi. Dari data sampel yang diambil, lalu disimpulkan berlaku untuk semua populasi yang terdapat di dalam area tersebut. Contoh kasusnya adalah, survei terhadap 1.200 orang tua di 3 negara bagian Australia menemukan bahwa lebih dari 80% anak berusia 10-12 tahun yang menggunakan media sosial mengalami distraksi dalam belajar dan perubahan perilaku. Contohnya mereka menjadi lebih mudah marah dan juga mereka jadi kurang percaya diri. Meskipun survei hanya mencakup sebagian kecil di wilayah Australia, pemerintah mengeneralisasi bahwa sebagian besar anak kecil di seluruh Australia kemungkinan akan mengalami masalah yang sama. Berdasarkan generalisasi tersebut, dibuat kebijakan nasional untuk membatasi akses media sosial kepada anak. Yang ketiga adalah argumen induktif analogi. Dari 2 kasus yang mirip, maka jika strategi A berhasil pada kasus pertama, maka diharapkan strategi A juga serupa akan diperkirakan efektif pada kasus yang kedua. Contoh kasusnya adalah, pemerintah Australia membandingkan penggunaan media sosial oleh anak kecil dengan kebijakan pembatasan akses rokok dan alkohol pada remaja. Sama seperti rokok dan alkohol yang berdampak buruk pada perkembangan fisik, media sosial dianggap berdampak buruk pada perkembangan mental dan emosional. Karena negara sudah terbukti berhasil menurunkan risiko kesehatan melalui pembatasan rokok dan alkohol pada remaja, maka dengan analogi yang sama, pemerintah juga membatasi media sosial pada anak kecil diprediksi akan menghasilkan perlindungan kesehatan mental yang serupa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kesesatan berpikir informal. Yang pertama, slippery slope atau lereng licin. Contohnya, kebijakan ini dapat membuat anak-anak masuk ke sudut gelap internet. Dengan penjelasan mengasumsikan bahwa pembatasan media sosial pasti menyebabkan konsekuensi ekstrim tanpa bukti kausal yang memadai. Yang kedua, hasty generalization atau generasi terburu-buru. Contohnya banyak remaja yang terkena cyberbullying dan bunuh diri akibat media sosial. Penjelasannya mengambil sebagian kasus selalu mengeneralisasi bahwa semua media sosial menyebabkan hal tersebut. Yang ketiga, false dilemma. Dilema palsu. Contohnya, larangan dianggap hanya menghasilkan 2 kemungkinan, yaitu aman atau masuk situs berbahaya. Dengan penjelasan mengabaikan alternatif lain seperti pendampingan orang tua atau regulasi bertahap. Yang keempat, appeal to fear atau argumentum ad mentum. Contohnya, konten berbahaya dapat merugikan kesehatan dan kesejahteraan anak. Yang dapat dijelaskan yaitu menggunakan rasa takut untuk memperkuat tanpa memperlihatkan data pendukung. Yang kelima, strawman fallacy. Contohnya menggambarkan kebijakan pemerintah seolah-olah hanya bertujuan memblokir semua akses. Penjelasannya itu mendistorsi argumen untuk memudahkan serangan. Yang keenam, weak analogi atau analogi lemah. Contohnya, dengan penjelasan 2 hal tidak memiliki kesetaraan sifat yang memadai. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semua yang telah kami jelaskan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih.